Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiano Fardanis Listio, NIM 19518241006 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Lalu langsung saja akan saya presentasikan hasil kerja saya. Untuk pertamanya, saya ingin bertanya, apakah itu proyek dan apakah itu manajemen proyek? Jadi, menurut para ahli, proyek dapat dijelaskan sebagai usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu adalah penjelasan menurut Larsen. Lalu menurut Heiser dan Render, berpendapat bahwa proyek adalah sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Lalu senada dengan dua penjelasan sebelumnya, menurut Nurhayati, proyek adalah upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu sama dengan pendapat tiga ahli sebelumnya, menurut PM Book atau Project Management Body of Knowledge edisi ketiga mendefinisikan bahwa proyek adalah usaha sementara dengan awal dan akhir dan harus digunakan untuk menciptakan produk, layanan, ataupun hasil yang unik. Lalu selanjutnya, untuk manajemen proyek, menurut beberapa ahli, manajemen proyek adalah manajemen yang lebih sederhana, yang operasi-operasinya berulang di mana pasar dan teknologinya dapat diprediksi, atau ada kepastian tentang antisipasi hasil, serta lebih sedikit organisasi yang dilibatkan. Itu adalah pendapat menurut Nicholas. Lalu menurut Budi Santoso menjelaskan bahwa manajemen proyek sebagai kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tertentu. Manajemen proyek mempergunakan personal perusahaan untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek. Lalu senada dengan pendapat kedua ahli sebelumnya, menurut dosen berpendapat bahwa manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu, dan waktu serta keselamatan kerja. Dan terakhir, senada dengan ketiga pendapat sebelumnya, menurut Ervianto mendefinisikan manajemen proyek sebagai semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Lalu dari kedua pernyataan mengenai proyek dan manajemen proyek yang telah dibahas tadi, secara umum dapat didefinisikan bahwa sebuah proyek merupakan gabungan dari sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebuah manajemen proyek dapat disimpulkan sebagai sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan atau menjalankan serta pengendalian agar dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Lalu selanjutnya secara singkat mengenai manajemen proyek. Pada dasarnya tidak ditemukan sumber yang pasti mengenai bagaimanakah atau kapankah sebuah ilmu manajemen proyek dimulai. Namun bukti terhadap diimplementasikannya ilmu manajemen proyek sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya piramid di kota Mesir. Piramida yang secara umum merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai makam raja-raja dan juga sebagai sarana tempat beribadah merupakan bukti yang paling menakjubkan dari penerapan ilmu manajemen proyek pada masa lalu. Pembangunan piramid tidak mungkin dilakukan sembarangan, karena desain dari setiap sudut bangunan diperhitungkan dengan sangat teliti.
hampir setiap piramid dibangun dengan perhitungan jarak piramid dengan matahari, karena pada saat itu matahari merupakan elemen terpenting bagi masyarakat kuno. Pembangunan piramid ini tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak ada orang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan para pekerja serta melakukan pengontrolan dalam pembangunannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya manajemen proyek atau ilmu manajemen proyek sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu di Indonesia sendiri sejarah pun mencatat bahwa bangsa Indonesia juga mempunyai catatan gemilang dalam manajemen proyek. Salah satunya dibuktikan dengan Borobudur yang dibangun pada kurun waktu antara 760 sampai 830 sebelum Masehi pada puncak kejayaan. Lalu karakteristik proyek. Sebuah proyek bukanlah sebuah aktivitas rutin atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh organisasi, melainkan aktivitas tidak rutin dengan rentang waktu tertentu yang dapat memberikan dampak pada kelangsungan hidup bisnis organisasi yang bersangkutan dalam jangka panjang. Pada umumnya sebuah proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebuah proyek pasti haruslah memiliki waktu atau timeline. Proyek memiliki timeline atau garis waktu yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang terukur. Kemudian sumber daya atau resource. Sebuah proyek pasti haruslah memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas. Kemudian ketiga, alat atau tools. Sebuah proyek pasti haruslah menggunakan alat-alat tools dan teknik khusus yang digunakan untuk manajemen proyek. Salah satu teknik yang digunakan contohnya adalah Gantt chart. Dan yang terakhir, untuk mengerjakan sebuah proyek diperlukan sebuah tim. Pada dasarnya, manajemen proyek memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam proyek. Pada dasarnya dalam sebuah proyek atau manajemen proyek terdapat beberapa orang-orang yang terlibat. Dan beberapa orang tersebut diantaranya adalah pemilik proyek. Pemilik proyek di sini merujuk pada perusahaan atau individu yang memiliki kepentingan terhadap suatu proyek dan merupakan penyandang dana. Sebagai contoh adalah seorang investor. Kemudian komite pengarah. Komite pengarah di sini merujuk pada seseorang yang mengarahkan sebuah proyek sehingga sebuah proyek yang dijalankan tetap berjalan sesuai rencana dan pada jalur yang benar untuk mencapai hasil sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Ketiga adalah user. User atau pengguna merujuk pada seseorang yang akan menggunakan hasil proyek, bisa pengguna baru maupun pengguna berpengalaman. User ini tidak dilibatkan dalam sebuah proyek, namun berperan sebagai pemakai dari hasil proyek tersebut. Yang terakhir adalah pelaksana proyek. Pelaksana proyek merujuk pada orang-orang yang berpengalaman atau memiliki keahlian yang sesuai dengan sebuah proyek. Pelaksana proyek biasanya terdiri dari manajer proyek, analisis sistem atau konstruksi, desain sistem atau konstruksi, serta anggota lain dalam tim proyek yang terlibat. Lalu tujuan dari manajemen proyek. Sebenarnya apa sih tujuan dari manajemen proyek itu sendiri? Pada hakikatnya sebuah manajemen proyek memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dan beberapa tujuan dari sebuah manajemen proyek tersebut diantaranya adalah 1. Untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pada dasarnya dalam sebuah manajemen proyek, terdapat sebuah lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini dipercaya akan melancarkan pengerjaan proyek. Tujuan kedua adalah untuk menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan adanya sebuah pengajian manajemen proyek, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, sehingga akan membuat suatu anggaran menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga adalah untuk menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal haruslah tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek, sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang terakhir, tujuan dari manajemen proyek adalah melancarkan proyek itu sendiri. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya adalah sasaran manajemen proyek. Selain untuk mencapai sebuah tujuan, pada dasarnya dalam manajemen proyek juga terdapat sasaran yang ingin dicapai.
dan sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua adalah meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek itu sendiri. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, sasaran dari sebuah manajemen proyek adalah menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Lalu selanjutnya, setelah kita mengenal mengenai tujuan dan sasaran dari sebuah proyek, selanjutnya kita akan mengenal keuntungan dari penggunaan sebuah manajemen proyek itu sendiri. Dalam penggunaan manajemen proyek, pada dasarnya akan didapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, serta SDM, waktu pengembangan proyek yang lebih singkat, kemudian biaya proyek atau biaya anggaran yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan keandalan atau reliability suatu proyek, meningkatkan produktivitas suatu proyek, serta koordinasi yang lebih baik, dan akan meningkatkan moral pekerja sebuah proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk lingkup proyek atau segitiga manajemen proyek. Pada dasarnya, untuk mendapatkan suatu kualitas yang baik dari sebuah proyek, diperlukan keseimbangan antara segitiga manajemen proyek itu sendiri, di mana segitiga manajemen proyek itu terdiri dari scope, cost, serta time. Di mana ketiga segitiga ini sangatlah mempengaruhi sebuah kualitas dari proyek yang dijalankan itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk lingkup proyek di dalam segitiga proyek tadi, yang pertama adalah time. Time di sini merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sebuah waktu atau timeline proyek. Di antaranya adalah opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, serta competition atau kompetensi. Ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi dalam waktu terlaksananya sebuah proyek. Sebagai contoh, dalam limitation, jika terdapat kekurangan pada bahan atau kekurangan pada anggota sebuah proyek, maka pasti akan mempengaruhi penyelesaian waktu dari sebuah proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah cost. Cost di sini merujuk pada semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Pada dasarnya semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Di mana biaya di sini bisa dijabarkan sebagai biaya bahan, biaya gaji anggota, dan lain-lain. Dan perlu diketahui dalam cost ini sangat mementingkan peran dari manajer proyek, di mana manajer proyek di sini berperan untuk melakukan estimasi atau perkiraan. Setelah itu monitor limitasi atau keterbatasan sebuah cost supaya proyek aman. Terakhir adalah scope. Scope adalah batasan atau aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan akhir proyek yang sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya langkah-langkah dalam manajemen proyek. Dalam sebuah manajemen proyek pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut ini. Dan langkah-langkah ini perlu diketahui saling berhubungan satu dengan lainnya. Jika dimulai dari desain, maka kita bisa, atau dalam sebuah proyek kita bisa untuk menentukan desain apakah untuk proyek tersebut. Kemudian develop atau pengembangan, analisis, dan evaluate. Dan keempat langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah dalam sebuah manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek. Pada dasarnya metodologi manajemen proyek terdiri dari proses inisiasi, proses planning, kemudian proses executing, proses controlling, di mana jika dalam proses controlling ini terdapat keterbatasan
atau limitation, maka akan dikembalikan ke proses planning lagi. Kemudian sama seperti tadi berkembali ke proses executing, kemudian kembali lagi ke proses controlling. Jika dirasa dalam sebuah proyek tidak terdapat suatu keterbatasan atau limitation, maka bisa dilanjutkan dengan proses closing. Selanjutnya untuk penjelasan dari metodologi suatu proyek itu sendiri. Yang pertama adalah proses initiation. Inisiasi dari sebuah proyek merupakan tahap yang mengawali sebuah proyek, di mana pada tahap ini diberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor untuk pelaksanaan proyek, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat project management plan. Serta tujuan terakhir dari sebuah proses inisiasi adalah menentukan kriteria keberhasilan proyek. Mekanisme dari proses inisiasi ini sendiri pada dasarnya adalah project owner memberi tugas pada project manager dan project team. Kemudian project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definition dan disetujui oleh project owner. Selanjutnya project definition yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam membuat project management plan. Lalu untuk planning proses atau proses selanjutnya dalam metodologi manajemen proyek itu sendiri. Dalam planning proses ini biasanya berupa dokumen project management plan. Project management plan merupakan deskripsi detail dan dari definisi proyek yang telah dibuat dan umumnya berisi scope management atau tujuan dan ruang lingkup proyek, time management atau waktu pengerjaan dan jadwal proyek, cost management atau rencana anggaran biaya proyek, quality management atau kualitas proyek, resources management atau sumber daya proyek, risk management atau manajemen resiko, communication management atau perencanaan komunikasi, procurement management atau pengadaan, serta integration management atau integrasi. Tujuan dari sebuah proses planning ini pada hakikatnya adalah untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi, peran, dan tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, mengidentifikasi resiko-resiko proyek dan menentukan tindak penanggulangannya atau project risk management, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek atau communication management, serta yang terakhir adalah untuk menentukan dan menyetujui project baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Pada dasarnya dalam proses plan ini memiliki mekanisme yakni project manager bersama-sama dengan project team mempelajari kembali project definition, kemudian membuat project management plan berdasarkan project definition yang telah dibuat, dan yang terakhir meminta persetujuan dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek. Lalu proses selanjutnya dari metodologi manajemen proyek adalah execution process. Project execution adalah pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek dalam project management plan. Tujuannya adalah 1. Untuk merealisasikan perencanaan proyek dalam project management plan, 2. Mengkoordinasikan kinerja project team dan mengoptimalkannya serta memanfaatkan sumber daya non-personil, dan terakhir merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Mekanisme dari proses execution adalah setelah proyek manajemen plan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan proyek, maka dilakukan 1. Project manager dan project team membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung atau disebut pembentukan tim building. 2. Manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang dalam project management plan. 3. Membuat laporan pelaksanaan proyek, dan terakhir mendapatkan persetujuan dan approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Proses selanjutnya dalam sebuah manajemen proyek dalam sebuah metodologi manajemen proyek adalah controlling process. Pada dasarnya controlling process merupakan pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas suatu proyek, sehingga diketahui sudah sesuai atau tidakkah sebuah manajemen plan.
sehingga diketahui sudah sesuai atau tidakkah kegiatan dalam sebuah manajemen plan. Atau dalam controlling proses ini juga dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Jika kegiatan belum sesuai, maka bisa diputuskan tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Pada dasarnya, tujuan dari sebuah controlling proses adalah satu, untuk memastikan pencapaian tujuan proyek bakal sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dua, memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Serta terakhir atau tiga adalah mendapatkan masukan untuk memperbarui project management plan jika diperlukan. Mekanisme dari sebuah controlling proses adalah satu, pengendalian terhadap time, scope, dan quality. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan membandingkan rencana jadwal, lingkup, dan kualitas actual progress. Dua adalah pengendalian terhadap biaya atau cost. Dalam pengendalian terhadap biaya atau cost, dapat dilakukan proses menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini, atau actual expenditure. Kedua, membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran. Ketiga, menentukan biaya dan waktu saat ini sampai dengan selesai suatu proyek atau estimate to complete. Keempat, menentukan biaya waktu penyelesaian proyek atau estimate to completion, di mana untuk perhitungan estimate to completion ini bisa dihitung melalui actual expenditure ditambah estimate to complete. Ketiga adalah membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek berdasarkan informasi yang telah diperoleh terhadap kontrol scope, time, quality, dan cost. 4. Jika dari hasil pemantauan dibutuhkan perubahan rencana, maka dapat dilakukan proses replanning. Namun jika proses atau dari hasil pemantauan telah sesuai dengan rencana, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dan untuk proses selanjutnya adalah proses closing. Dalam sebuah manajemen proyek, proses closing merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Tahap ini akan memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang telah diperoleh dalam suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable project telah dipenuhi. Dan demikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan tertuang dalam laporan resmi. Langkah-langkah dalam closing proses atau pembubaran tim ini pada dasarnya memiliki tujuan. Yang pertama, secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat. Yang kedua adalah mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Dengan mekanisme adalah penyampaian laporan pelaksanaan pekerjaan, penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan, penyampaian berita acara penyelesaian pekerjaan, serta penyerahan berita acara penyelesaian pekerjaan. Lalu ini adalah salah satu contoh dari manajemen proyek dalam sebuah proyek IT. Sama seperti di awal tadi atau sama seperti metodologinya, pada dasarnya dalam proyek ini dimulai dari sebuah initiation, di mana untuk proses initiation ini dilihat apakah kasus yang akan ditangani. Kemudian setelah itu dilaksanakan sebuah planning. Setelah sebuah planning dilakukan sebuah execution. Setelah proses execution selesai, maka dilakukan closing dan evaluation. Kelima metodologi proyek ini pada hakikatnya sangat penting karena untuk menyukseskan sebuah proyek maka diperlukan kelima metodologi ini, sehingga diharapkan tujuan dari suatu proyek akan dapat tercapai. Lalu selanjutnya untuk fungsi manajemen proyek. Secara umum manajemen proyek berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi tertentu. Dalam hal menentukan fungsi manajemen ada beberapa pandangan dari ahli, yakni sebagai berikut. Untuk GR-Theory memandang bahwa fungsi manajemen proyek terdiri dari POAC atau Planning, Organizing, Actuating, serta Controlling. Untuk H. Albers, manajemen
proyek menurutnya terdiri dari PODC, yakni Planning, Organizing, Directing, serta Controlling. Namun di slide selanjutnya saya hanya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen proyek menurut GRTRI, yakni POAC, atau Planning, Organizing, Directing, serta Controlling. Untuk perencanaan atau planning dalam sebuah manajemen proyek terdiri dari menentukan proyek yang akan dikerjakan, kapan sebuah proyek itu dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Lalu untuk pengorganisasian atau organizing dalam sebuah proyek terdiri dari membentuk tim yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah proyek itu sendiri. Selanjutnya untuk pengarahan atau executing dalam sebuah proyek terdiri dari pembinaan dan pemberian arahan kepada tim yang terlibat di dalam proyek. Terakhir untuk pengendalian atau controlling dalam sebuah proyek terdiri dari pengawasan dan pengevaluasian jalannya proyek, di mana pengawasan ini terdiri dari pengawasan biaya, pengawasan kualitas, serta pengawasan dan dalam sebuah waktu atau timeline proyek itu sendiri. Selanjutnya unsur-unsur dalam manajemen. Dalam sebuah manajemen proyek itu sendiri pada dasarnya juga terdapat 6 unsur yang perlu diperhatikan. Dan keenam unsur tersebut adalah man atau manusia, material atau bahan, machine atau mesin peralatan atau infrastruktur, money atau uang, methods atau metode dan teknologi, serta market atau pasar. Untuk mewujudkan sebuah tujuan dari sebuah proyek, pada dasarnya seorang manajer proyek harus memperhatikan keenam unsur tersebut sehingga dapat mengefisienkan ketercapaian tujuan dari sebuah proyek itu sendiri. Ini adalah contoh dari beberapa manajemen proyek. Sebenarnya ada banyak sekali contoh dari manajemen proyek, namun beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Kemudian proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Yang keempat atau terakhir adalah proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu barang secara menyeluruh. Selanjutnya, karena tema milik saya adalah manajemen proyek di era revolusi industri 4.0, maka untuk bab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apakah itu revolusi industri 4.0. Pada dasarnya, menurut beberapa ahli seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Melengkapi pendapat Angela Merkel di atas, menurut Scheltendal, pengertian revolusi industri 4.0 menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi, yakni lingkaran industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan lainnya. Dan melalui pernyataan kedua ahli di atas, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa era revolusi industri 4.0 adalah sebuah era ketika terjadi perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang, dan atau sebuah era di mana tren otomasi dan pertukaran data terjadi dan sangat berkembang dalam sebuah proses produksi suatu barang. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri. Dalam gambar ini adalah perkembangan revolusi industri, di mana perkembangan revolusi industri dimulai dari industri 1.0, kemudian industri 2.0, kemudian industri 3.0, dan saat ini adalah industri 4.0. Untuk ini adalah perkembangan dari revolusi industri itu sendiri. Untuk industri 1.0 saat ini dunia memasuki revolusi industri 4.0. Namun jauh melihat ke belakang, industri 1.0 sudah muncul sejak abad ke-18. Penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0. Mesin uap
sudah menjadi alat mekanis pertama yang menggantungkan tenaga manusia ini menjadi penanda awal lahirnya revolusi industri 1.0. Lalu untuk industri 2.0 pada hakikatnya muncul pada awal abad ke-20 berkat penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak listrik. Ketika industri transportasi roda 4 mulai bingung dengan kesulitan alur produksi hingga menjadi mobil utuh, mulai ada titik terang, lebih tepatnya pada tahun 1913, muncul sistem conveyor belt yang bisa mempercepat proses produksi. Saat ini pula pekerja diminta untuk mempelajari spesialisasi pekerjaan agar skill mereka lebih bernilai. Di luar conveyor belt ada juga penciptaan penggerak mesin jarak jauh yang juga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk perang dunia. Era industri inilah yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah industri 3.0. Industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage akhirnya dikembangkan oleh Alan Turing menjadi pemecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer yang sekarang kita gunakan sebenarnya hasil dari industri 3.0 karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncul berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Lalu untuk saat ini adalah revolusi industri 4.0. Pada awalnya revolusi industri 4.0 sudah dicetuskan pada tahun 2000 sampai 2005 ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan tinggi. Namun pada saat sistem internet mulai menambah suatu produk pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud hingga big data pada tahun 2010 ke atas, nama revolusi industri 4.0 semakin besar. Memang industri 4.0 membuat sistem otomasi menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Dan akhirnya saat ini mulai banyak pekerjaan yang hilang. Namun dengan melihat kemajuan zaman dan teknologi ini, salah satu resiko itulah yang harus dihadapi. Dan salah satu penerapan revolusi industri 4.0 itu sendiri juga terjadi dalam manajemen proyek, yang akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya adalah 3 karakter utama revolusi industri. Pada hakikatnya ada 3 karakter utama dalam sebuah revolusi industri, yakni inovasi, otomasi, serta transformasi informasi yang terjadi secara cepat karena dukungan internet. Pertama, untuk inovasi sendiri, pada saat ini semua bidang kehidupan berlomba-lomba menghasilkan ragam inovasi untuk mempermudah kehidupan. Eksistensi sebuah negara, lembaga, dan perusahaan sangat ditentukan oleh seberapa intensif mereka menghasilkan inovasi. Inovasi dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan kecepatan ini terjadi terobosan baru pada era sekarang. Salah satunya adalah pada sebuah manajemen proyek itu sendiri. Kedua adalah otomasi. Banyak pekerjaan yang mengubah dan mengurangi peran manusia dan digantikan penggunaan peran mesin. Hal ini berdampak terhadap penurunan biaya produksi dan meningkatkan output pekerjaan. Salah satu bentuk otomasi juga terlihat dalam sebuah manajemen proyek. Dan nanti akan saya jelaskan mengenai itu. Yang ketiga adalah transformasi informasi yang terjadi secara cepat karena dukungan internet. Kapasitas penampungan data semakin besar, tapi ukurannya semakin kecil saat ini. Kecepatan pengiriman data saat ini semakin tak terbendung cepatnya. Revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi terjadi di setiap bidang industri, dan dapat berdampak secara menyeluruh di banyak tempat. Dan perlu diketahui transformasi informasi yang terjadi secara cepat karena dukungan internet ini juga dialami oleh manajemen proyek itu sendiri. Selanjutnya untuk dampak revolusi industri di era 4.0, pada hakikatnya era revolusi industri 4.0 berdampak terhadap teknologi, sosial, ekonomi, serta kebudayaan dan politik. Dalam teknologi, saat ini bidang-bidang yang terpengaruh diantaranya adalah dalam bidang transportasi, komunikasi, serta bidang-bidang lainnya. Dalam bidang sosial, pengaruh revolusi industri di era 4.0 ini adalah berkembangnya arus atau pergerakan urbanisasi, upah pekerja dan buruh yang menjadi rendah, bermunculnya kelompok atau golongan pengusaha atau golongan buruh, serta terjadinya kesenjangan di antara majikan dan buruh, serta timbulnya revolusi sosial. Untuk ekonomi sendiri, pengaruhnya
dari revolusi industri 4.0 adalah ketersediaan barang kebutuhan yang melimpah dengan harga yang murah, perusahaan atau UKM yang gulung tikar. Banyaknya perusahaan atau UKM kecil yang gulung tikar, kegiatan perdagangan semakin berkembang, serta sarana-sarana transportasi semakin lancar dan mudah. Kemudian untuk kebudayaan dan politik sendiri, untuk revolusi industri 4.0 mempengaruhi terhadap munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik, dan lain-lain. Selanjutnya untuk manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Di sini saya baru akan menjelaskan mengenai bagaimanakah sebuah revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap manajemen proyek di era 4.0 ini. Dalam sebuah era revolusi industri di era 4.0 ini, pada dasarnya terdapat beberapa perubahan terhadap sebuah manajemen proyek. Dan beberapa perubahan tersebut antara lain, yang pertama terjadinya peningkatan kemampuan SDM. Pada dasarnya peningkatan kemampuan SDM di sini sangat berhubungan dengan adanya perkembangan teknologi, di mana dengan adanya perkembangan teknologi maka diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM. Karena pada dasarnya peran sebuah SDM dan banyaknya keterlibatan teknologi di era saat ini tidak bisa terlepas antara satu dengan lainnya. Sehingga adanya peningkatan kemampuan SDM merupakan salah satu perubahan yang terdapat dalam sebuah manajemen proyek di era 4.0 ini. Yang kedua adalah keterlibatan teknologi dalam sebuah manajemen proyek. Dalam era yang didomisiliasi oleh sistem otomatisasi dan teknologi, tentu sudah bukan menjadi rahasia umum jika dalam sebuah era revolusi industri 4.0 ini melibatkan beberapa teknologi dalam prosesnya. Dalam sebuah konstruksi atau manajemen proyek, terdapat berbagai teknologi yang dilibatkan dalam prosesnya. Dan beberapa teknologi yang dilibatkan tersebut diantaranya adalah 1. Teknologi BIM. Penerapan Building Information Modeling atau BIM memang salah satu cara untuk menghadapi revolusi industri 4.0. BIM ini merupakan teknologi konstruksi berbasis digital dan internet. Tidak jauh berbeda dengan industri lain, penerapan BIM juga diharapkan mampu menghemat biaya proyek dan minimalisir risiko pekerjaan serta mempermudah koordinasi antar pihak. Yang kedua, 3D printing atau printer 3 dimensi. Era revolusi industri 4.0 mendorong untuk selalu mengembangkan teknologi-teknologi terbaru di bidang konstruksi. Salah satu teknologi baru adalah 3D printing. 3D printing atau printer 3D memungkinkan untuk mencetak bangunan 3D secara otomatis yang didesain terlebih dahulu secara digital. Prinsip kerja dari printer 3D ini adalah model 3D didesain terlebih dahulu melalui komputer. Komputer tersebut kemudian akan tersambung dengan mesin 3D printer. Kemudian secara otomatis mesin printer akan mencetak sebuah objek sama persis dengan desain yang disiapkan. Pada dunia konstruksi atau manajemen proyek, teknologi 3D printing sering digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan. Jika dengan BIM kita bisa menampilkan desain 3D secara digital, maka dengan 3D printing kita bisa menampilkan objek 3D secara nyata. Selanjutnya adalah teknologi survei. Revolusi industri 4.0 ini juga mempengaruhi perkembangan teknologi di bidang survei atau pengukuran. Saat ini sudah muncul alat-alat survei canggih yang membantu mempercepat proses pengukuran dengan akurasi tinggi. Beberapa teknologi pengukuran tanah tersebut antara lain fotogrametri. Fotogrametri adalah pengukuran tanah menggunakan drone. Drone yang digunakan adalah drone fixed wing atau VTOL yang mempunyai GPS berupa RTK atau PPK. Kamera yang digunakan pun harus berkualitas baik. Drone dimana dari teknologi survei menggunakan fotogrametri ini, drone melakukan pengambilan foto dari ketinggian mulai 60 sampai 130 meter, dimana selanjutnya hasil foto diolah pada software dan menghasilkan data kontur tanah. Kelebihan dari penggunaan fotogrametri adalah mampu mengukur lahan 100 hektar dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang keempat adalah SAP S4HANA. SAP S4HANA merupakan software enterprise asal Jerman. Menurut Wikipedia, pengertian dari SAP sistem manajemen basis data relasional dalam memori berorientasi kolom. Dikembangkan dan dipasarkan oleh SAP SE, fungsi utamanya sebagai database adalah untuk menyimpan serta mengambil data yang diminta oleh aplikasi. Software ini sudah mulai digunakan untuk berbagai perusahaan kontraktor atau untuk manajemen proyek, terutama dalam BUMN. Kelebihan dari software ini adalah mampu mengintegrasikan seluruh data secara real-time.
Yang terakhir adalah Big Data. Dalam sebuah manajemen proyek, perangkat lunak seperti Big Data merupakan suatu perangkat lunak yang mampu memudahkan dalam pengelolaan proyek dan manajemen data. Dan itulah beberapa teknologi yang saat ini digunakan dalam manajemen proyek sebagai akibat dari adanya revolusi industri 4.0 itu sendiri. Selanjutnya adalah tantangan manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Tantangan dari manajemen proyek di era revolusi industri 4.0 ini diantaranya adalah yang pertama, kepastian investasi. Sebelum menjalankan sebuah proyek sudah pasti perlu disusun anggaran-anggaran yang diperlukan. Salah satunya adalah anggaran penerapan teknologi. Sebagai contoh adalah penggunaan teknologi Big Data. Penerapan teknologi Big Data ini tidak bisa dikatakan murah. Untuk itu harus dipastikan mendapatkan lampu hijau saat di awal proyek. Dan ini tentu saja bukan perkara mudah untuk berinvestasi kepada sesuatu yang belum pasti. Itulah mengapa hal ini masuk kategori tantangan. Yang kedua adalah ulasan proyek. Tantangan ini sering dijumpai di perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pengerjaan proyek secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang berdekatan. Untuk masalah ini sebenarnya solusinya bisa diselesaikan dengan perangkat lunak manajemen proyek, tetapi sangat tergantung dengan kualitas perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga adalah pembagian proyek. Di era revolusi industri ini sangat penting terutama bagi bisnis dengan anggota tim terbatas untuk dilakukan sebuah pembagian tugas. Pembagian porsi tugas harus juga disesuaikan dengan jadwal. Di titik ini sangat dibutuhkan seorang manajer proyek yang sangat mengerti kondisi di lapangan, termasuk memilih orang yang tepat untuk mengerjakan sebuah tugas. Ini kaitannya dengan kemampuan dan efisiensi waktu pengerjaan proyek itu sendiri. Selanjutnya adalah cara mengatasi tantangan dalam manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah disebutkan tadi, pada dasarnya dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan untuk memiliki jumlah anggota proyek yang memadai. Di mana dalam hal ini kita harus seorang manajer dari sebuah proyek harus memastikan apakah setiap personel bekerja sesuai keahlian dan kemampuan sesuai dengan beban dalam proyek, sehingga nantinya proyek bisa dikerjakan secara profesional serta dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah rencanakan alokasi data yang diperlukan dalam sebuah proyek. Sebaiknya seorang manajer proyek merencanakan alokasi dana yang diperlukan untuk setiap sektor dalam proyek tersebut, sehingga tidak perlu adanya kebutuhan dana tambahan yang tidak perlu bagi setiap sektor pada prakteknya nanti. Yang ketiga adalah ketahui personality dan kemampuan masing-masing personel yang tergabung dalam proyek. Setiap orang bisa memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, pastikan supaya dapat menjaga pola pikir termasuk visi dan misi setiap personel dan membantu menyelesaikan proyek yang dikerjakan bersama. Jaga pula kondisi emosi dan mentalitas setiap anggota proyek, termasuk juga kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian, maka proyek bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya faktor-faktor tersebut. Yang keempat, untuk mengatasi tantangan dalam manajemen proyek ini adalah selalu lakukan komunikasi antar personel apabila terjadi sebuah kendala. Utarakan setiap personel dalam proyek dan bersama carilah solusinya. Lakukan pengawasan menyeluruh dan pastikan semua berada di dalam kendali pimpinan proyek. Dengan demikian, maka manajemen proyek bisa berjalan secara optimal. Yang terakhir adalah memastikan pelaksanaan manajemen proyek yang tepat dan sesuai seperti yang telah dikonfirmasikan di atas. Hal ini menentukan keberhasilan dari sebuah proyek yang dilaksanakan dalam sebuah perusahaan di era revolusi industri 4.0 ini sendiri. Kesimpulan, pada hakikatnya sebuah revolusi industri sangat berpengaruh dalam segala aspek dalam sebuah manajemen proyek, mulai dari dalam bidang konstruksi hingga pada bidang manajemen proyek itu sendiri. Namun, walaupun sangat mempengaruhi manajemen proyek, akibat dari adanya revolusi industri di era 4.0 ini menyebabkan timbulnya banyak tantangan dalam manajemen proyek. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengatasi permasalahan yang timbul di era 4.0 ini haruslah sangat diperhatikan agar sebuah proyek atau manajemen proyek dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari saya, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.